Oke, sebelum kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan Mas Syauki, ini kita update terlebih dahulu kondisi di Gaza dan juga Mesir. Sudah ada rekan-rekan kita, di Gaza ada Ahmad Fikri dan juga di Mesir ada Ahmad Lutfi. Nah, saya mau ke Gaza terlebih dahulu bersama rekan Ahmad Fikri. Kondisi terbaru di sana termasuk update dari korban seperti apa? Fikri? Ya, sebelumnya saya untuk mengkonfirmasi, nama saya Fikri Rafiul Haq atau bisa dipanggil Fikri Edi. Dan memang sampai saat ini pihak militer Israel masih terus membombardir di jalur Gaza. Pada Selasa lalu juga pihak militer Israel membombardir di area pasar Muaskar yang hanya berjarak 1 menit saja dari Rumah Sakit Indonesia. Sehingga dalam insiden tersebut puluhan korban meninggal dan juga ratusan korban luka-luka dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia. Dan juga pada hari Rabu dan Kamis juga pihak militer Israel membuat kamp pengungsian yang ada di Jabalia, sehingga puluhan mereka meninggal dan juga ratusan dari mereka mengalami luka-luka. Dan tentunya akan terlalu padat pasien-pasien yang dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia, sehingga Sakit Indonesia belum bisa menampung jumlah korban meninggal maupun luka-luka. Banyak para korban yang meninggal yang ditaruh di trotoar jalan, dan juga korban pasien luka-luka juga banyak yang mengantri untuk mendapatkan tindak lanjut dari pihak medis. Fikri, boleh dijelaskan kalau Mas Fikri posisinya sekarang lagi di mana? Dan kami sudah sangat bisa melihat jelas bahwa tidak ada pasokan listrik di situ. Apa yang terjadi mungkin di lokasi Mas Fikri saat ini berada? Ya, memang kami relawan Mercy dan 2 relawan Mercy lainnya tinggal di Wisma Dr. Jose Rizal yang masih satu lingkungan dengan Rumah Sakit Indonesia. Namun memang sepekan kemarin serangan-serangan Israel sangat begitu intens, sehingga kami memutuskan untuk mengungsi ke basement Rumah Sakit Indonesia. Saat ini saya berada di basement milik Rumah Sakit Indonesia. Memang Rumah Sakit Indonesia saat ini hanya memiliki 2 generator pembangkit listrik, dan hanya satu saja yang menyala, dan satunya memang mengalami kerusakan dan juga kehabisan bahan bakar, sehingga hanya beberapa ruangan saja yang menyala di Rumah Sakit Indonesia. Oke, soal bantuan listrik dan pasokan makanan itu seperti apa sejauh ini, Mas Fikri? Ya, memang bantuan yang ke jalur Gaza sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi tambahan, namun kami mendapatkan informasi bahwa 200 truk dari Bulan Sabit telah masuk ke jalur Gaza. Kami belum mendapatkan informasi kejelasannya dari informasi tersebut. Dan juga pasokan makanan sampai saat ini memang mengalami krisis, di mana banyak juga masyarakat warga Gaza yang saat ini rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkan roti ataupun bahan pokok mereka untuk makan sehari-hari. Dan juga listrik juga tentunya, bahan bakar tentunya juga menjadi kendala sampai saat ini. Mercy juga sampai saat ini masih terus mencari bahan bakar yang ada di jalur Gaza Utara. Namun sampai saat ini jalur Gaza Utara memang benar-benar kondisinya tidak kondusif, sehingga banyak juga BBM yang toko Pertamina BBM yang juga tutup, dan juga banyak yang sudah habis sampai saat ini. Oke, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Fikri atas informasinya. Selamat bertugas kembali, Mas. Jaga kesehatan, selamatan, dan juga salam buat rekan-rekan di sana. Kita bergeser ke Mas Ahmad Lutfi Nasri yang saat ini berada di Mesir. Selamat pagi, Mas Lutfi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu dan Mbak Pita. Pukul 2 dini hari di waktu Kairo, Mesir. Ya, Mas Lutfi, kami pengen mengetahui terlebih dahulu mengenai soal kondisi perbatasan Rafah kali ya. Mungkin Anda punya informasi lebih detail lagi mengenai kondisi di perbatasan Rafah. Apakah pagi hari ini masih ditutup atau dengan sistem
dibuka dan kemudian ditutup kembali? Terkait perbatasan Rafah, mungkin sama-sama kita ketahui bahwa jarak dari Kairo dan perbatasan Rafah itu sendiri cukup jauh, sekitar 310 km. Dan untuk saat ini terhitung per 1 November, melalui mediasi Qatar dan Amerika Serikat, Hamas, Mesir, dan Israel mengizinkan membuka untuk pintu perbatasan Rafah untuk melakukan evakuasi terhadap warga Palestina yang terluka dan warga negara asing atau WNA, atau juga termasuk warga Palestina yang memiliki kebangsaan ganda untuk dievakuasi ke Mesir, Mas. Oke, apakah seluruh korbannya sudah terevakuasi? Terhitung per 1 November sudah dilakukan evakuasi. Mesir telah membuka perbatasannya itu dengan dimaksudkan untuk mengevakuasi korban luka akibat gempuran Israel, serta menjadi jalan keluar bagi warga asing. Karena sama-sama kita ketahui bahwa perbatasan Rafah ini merupakan pintu satu-satunya jalur keluar masuk Gaza yang bisa dibilang lebih aman dan tidak sepenuhnya dikendalikan oleh militer Israel. Oleh karena itu, per 1 November kemarin telah dilaksanakan kloter pertama evakuasi. 30 ambulan sudah masuk ke kawasan Gaza dari 150 ambulan yang sudah disiapkan oleh Mesir. Dan untuk korban atau warga yang dievakuasi kisaran berjumlah 81 orang, itu orang Gaza yang terluka. Kemudian ada kurang lebih 500 WNA yang juga dievakuasi. Dalam hal ini, Gubernur Provinsi Sinai Utara sudah menyiapkan rumah sakit dan kem-kem untuk pengungsian di 3 titik lokasi, yaitu di Sheikh Zayed, kemudian di El Aris, dan juga di Birul Abid, Mas. Oke, Mas Lutfi, kalau misalnya tadi bercerita memang perbatasan Rafah itu dibuka untuk mengevakuasi warga Gaza yang terdampak serangan Israel. Nah, apakah sepengetahuan Mas Lutfi, perbatasan itu dibuka full selama 24 jam atau mungkin ada jam-jam tertentu, dan bagaimana petugas di sana menyeleksi siapa yang boleh keluar dari Palestina? Nah, untuk hal ini perbatasan Rafah tersebut dibuka sampai waktu yang tidak ditentukan, karena juga ada aturan tertentu dari pihak Israel. Mereka mengajukan syarat bahwa yang boleh dievakuasi dari warga Palestina hanya yang terluka parah. Kemudian juga yang boleh dievakuasi itu WNA atau warga negara asing yang sudah berada di Palestina atau Gaza, atau warga negara Palestina yang berkebangsaan ganda. Bahkan juga untuk penyaluran donasi bantuan, Israel juga memberikan SOP bahwa bantuan ini, karena sempat bantuan yang akan disalurkan ke Gaza sempat tertunda, sempat terhalang karena dihambat oleh pihak Israel, karena mereka mengkhawatirkan bahwa semua donasi bantuan ini harus hanya disalurkan kepada warga sipil Palestina dan jangan sampai jatuh ke tangan pihak Hamas. Begitu ya informasi yang saya dapat, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Lutfi atas informasinya pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, Mas. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami juga Mas, sudah terima terhubung kasih. dengan Ustadz Dasat Latif. Selamat pagi. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum. Oke. Mari kita menunggu ya. Ya. Nanti Ustadz Dasat Latif akan bergabung bersama kami. Saya kembali ke Mas Syauqi. Mas Syauqi, kalau tadi bicara soal boikot produk Israel, sebelum soal implementasi mungkin kita harus tahu dulu ya background dari peran Israel itu seberapa signifikan sih sebagai negara eksportir. Nah, itu dulu mungkin. Kalau misalnya sebagai eksportir juga, Israel terutama untuk konteks Indonesia ya. Kalau kita berbicara sebenarnya nggak terlalu besar juga gitu ya. Makanya fokus gerakan BDS baik yang di tingkat global maupun di Indonesia itu memang bukan terkait ekspor Israel sebagai negara memang, tapi memang justru complicity siapapun, baik itu korporasi atau bahkan mungkin individu gitu ya, terhadap pelanggaran hukum internasional Israel. Jadi
kadang-kadang kita juga untuk masalah ekspor impor antara negara-negara gitu ya, itu memang masuk dalam tahapan sanctions dan divestment yang kita ada di tahapan gerakan kita. Tapi memang peranan itu tidak bisa kita ambil serta-merta dan juga tidak bisa diambil secara luas. Maka kita memang menyerukan awalnya dari boykot dulu, yang dari tahapan masyarakat dulu, dan untuk tahapan mengamati pergerakan ekspor impor Israel, dan kemudian bahkan sampai hubungan dengan Israel, yang itu perannya hanya bisa diambil oleh korporasi dan juga negara. Itu tahap lanjutan yang semoga kita bisa sampai ke arah situ. Oke, kalau misalnya saya bertanya lagi ke Mas Shoki, ada beberapa masyarakat yang sudah menolak membeli produk-produk dari brand-brand tertentu begitu ya. Itu yang dimaksudkan salah satunya. Iya, salah satunya. Memang kalau misalnya brand-brand tertentu, kita juga pengen tekankan ada klasifikasi juga. Karena kita berbicara terkait keterlibatan dalam kejahatan pelanggaran hukum internasional. Nah, keterlibatan itu memang ada level-levelnya gitu. Seperti yang tadi saya bilang bahwa tanpa ada perang sekarang, Israel pun sudah melakukan kejahatan yang namanya apartheid. Apartheid intinya warga Palestina itu ya warga kelas 2. Itu dilanggengkan oleh beberapa korporasi, dan itu sudah menjadi target boykot kita sejak lama. Kalau kita mungkin pemirsa bisa cek di media-media kita, itu ada target sudah lama kita tetapkan sebagai target boykot. Saat ini di eskalasi terakhir ini memang ada beberapa brand atau korporasi yang memang terindikasi kuat memiliki dukungan keterlibatan untuk Israel di peperangan sekarang ya, di genosida sekarang. Ini perlu menjadi tahapan lain gitu ya. Dia bisa menjadi target boykot gitu ya. Kalau misalnya di Indonesia itu mungkin perlu aktualisasi. Kalau di Indonesia, ini saya kalau izin lanjutkan, itu mungkin Indonesia ini katanya ya berbeda bentuk ya, dia bukan perusahaan aslinya dan seterusnya gitu ya. Ya, tetapi kita bisa memberikan tekanan supaya Indonesia cabang-cabangnya perusahaan itu bisa memberikan sikap yang lebih baik, suportif terhadap Palestina gitu. Ya, oke. Baik, ada aksi begitu ya. Jadi kalaupun misalnya cabang korporasinya ada di Indonesia, setidaknya itu menjadi langkah yang bisa menekan korporasi pusatnya kali ya yang mendukung Israel. Oke. Kami jeda ya, nanti kami sekaligus juga akan berbincang dengan Ustadz Dasat Latif ya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.